Halo, salam jumpa sobat oke sekalian. Kali ini kita akan bahas manusia terbang. Ya, manusia terbang. Karena yang ada di dunia ini hanya ada manusia, selain hewan dan tumbuhan. Ya, ini kita bahas manusia terbang. Jadi terbang ya. Terbang berarti dia bisa berada mengambang, melayang di atas permukaan tanah atau bumi. Dengan catatan terbang bukan pakai media sarana penerbangan, contoh pesawat atau para layang dan media-media terbang lainnya. Jadi dia terbang murni dengan kekuatan dari dia atau manusia itu sendiri. Pertama, seorang anak dan seorang ibu yang didapati oleh salah satu pembuat video di suatu hutan. Nah, saat itu si pembuat video melihat anaknya sedang terbang kira-kira 2 meter dari permukaan tanah. Ketika anjing si pembuat video itu menggonggong, anak tersebut terkejut dan kembali ke tanah, tidak terbang dan dibawa oleh ibunya lantas menghilang. Itu cerita-cerita dari video tersebut. Menurut Ungke, pertama, kenapa si pemburu tersebut tidak melakukan video seterusnya? Ini terkesan janggal. Kalaupun mereka tidak terbang atau lari, kan masih bisa dikejar untuk dilakukan perburuan video. Yang mana wanita itu siapa, anak itu siapa, dan kan ada anjing. Anjing kan bisa memiliki indera yang di luar kemampuan manusia. Salah satu ya penciuman dan bisa ke hal-hal yang sifatnya untuk berburu. Saat itu kan ada anjing, kenapa tidak dikejar 2 orang tersebut? Itu kan ada kejanggalan. Kedua, kalaupun dengan atas dasar takut, yang takut siapa? Yang lari siapa? Kan yang lari mereka berdua, si anak dan si ibunya. Loh, kenapa tidak dikejar untuk diambil gambar atau video berikutnya? Kan kita dibuat penasaran. Jadi itu tanggapan respon saya, reaksi saya terhadap manusia terbang seorang anak ini di hutan. Kalau untuk cuman sekedar memperlihatkan video atau memviralkan video tersebut, ya pastilah, karena di mana-mana hal-hal yang di luar kemampuan manusia normal tetap itu jadi viral. Salah satu contoh yaitu manusia terbang. Jadi sahabatku sekalian, tentang manusia terbang itu masih misteri. Yang tidak misteri adalah manusia terbang dengan atraksi sulap dan manusia terbang yang namanya Superman itu dalam film. Karena apa? Di beberapa video yang Ungke dapatkan di YouTube, di Facebook, hanya merupakan video yang dipertontonkan tanpa pembuktian atau tanpa kejelasan. Artinya masih misterius, masih misteri. Hanya penampakan jarak jauh, tanpa ada pengenalan wajah dan lain sebagainya. Nah, untuk manusia terbang itu sendiri, saya Ungke Siau menyatakan, jika saudara atau manusia yang dapat terbang lebih dari 3 meter dari permukaan tanah tanpa menggunakan media, atau saya akan bayar saudara. Selanjutnya, kalau di daerah saya itu ada kepercayaan
atau ada mitos atau cerita bahwa bisa ada manusia terbang dengan melakukan ritual yang namanya songko. Ya, mungkin teman-teman di tempat lain ada nama-nama seperti leak dan lain sebagainya. Kalau leak kan atau apa, kepalanya mungkin tercabut tuh. Tapi kalau songko itu murni manusia yang bisa terbang, tapi dengan tampilan-tampilan yang mungkin sudah berbeda dari manusia normal. Hanya jadi cerita sampai sekarang. Bahkan sayembara untuk kepada beberapa masyarakat atau semua orang pernah dilakukan sayembara, jika siapa yang dapat melakukan foto atau dokumentasi tampilan ini songko atau manusia terbang yang di daerah saya, itu bahkan akan dibayar. Cuman sampai sekarang jadi misteri. Hanya pernah ada cerita di beberapa tempat katanya ada manusia yang jatuh dari langit karena ya tidak tahu, mungkin habis bensin kah atau ilmunya ketika lewat di salah satu tempat tidak berguna atau tidak mempan sehingga dia jatuh. Ini masih misteri. Nah, saya butuh referensi dari teman-teman sekalian. Jika ada video manusia terbang, ya itu baguslah, supaya kita tukar-tukaran informasi. Bahkan saya juga memberikan sayembara kepada manusia atau siapa saja yang bisa terbang lebih dari 3 meter di hadapan saya, dan saya akan videokan. Itu akan saya bayar. Seperti itu. Bagus sekalian, di Indonesia ataupun di daerah saya pasti ada ajian atau ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bisa terbang. Hanya sampai dengan saat ini belum ada tampilan secara kasat mata. Secara langsung kita melihat manusia itu bisa terbang. Yang ada hanya disulap, yang ada hanya di film. Ajian atau di tempat saya itu berang, baca-baca. Itu ada kalimat-kalimat yang harus kita lafalkan, mau dalam hati atau bicara secara terbuka. Itu kalimat yang dipelajari untuk menuntut ilmu terbang, bahkan ilmu yang kebal, senjata tajam, petir dan lain sebagainya. Tapi belum ada pembuktiannya. Kalau saudara-saudara ada pembuktian, silakan berikan informasi di video ini. Saya cerita sedikit tentang pengetahuan saya terkait dengan songko ini. Katanya songko ini 7 turunan. Katanya, kalau ada yang punya informasi mendetail yang melebihi dari saya, silakan komen di video ini. Kedua, karena ini 7 turunan, tanpa mempelajari ilmu songko, turunannya itu secara otomatis tanpa sadar dia bisa melakukan keahlian yang sama dari turunan yang sebelumnya. Dan memang ada cerita, tapi kita juga menghargai privasi orang-orang tersebut. Apakah benar mereka menuntut ilmu seperti itu, anak-anaknya dan turunannya? Karena pernah di beberapa tempat ada yang nyasar, tapi hanya jadi cerita saja untuk memperdalam dan lain sebagainya. Tidak ada yang berani mengekspos, bahkan pribadi-pribadi yang mungkin diisukan punya ilmu seperti itu, tidak ada yang berani. Kedua, katanya songko ini atau orang terbang ini, manusia terbang ini, ketika melakukan atau mempersiapkan untuk terbang, dia mempunyai sebuah nampan atau wajan yang dalam hal ini tempat saya bilang belanga. Jadi belanga itu dibikin seperti ramuan-ramuan dan diberikan ritual sehingga dia dapat terbang.
Nah, belanga ini jangan sampai terbalik. Ketika belanga ini terbalik, pasti ilmunya juga akan hilang. Makanya jangan sampai belanga itu terbalik, sehingga dalam ritualnya dia mencari tempat yang sunyi, yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang. Bahkan di rumah pun mereka takut, karena kadang orang yang tidak tahu belanga tersebut adalah belanga ritual bisa saja membalikan atau bisa saja mengutak-atik belanga tersebut, sehingga dia lebih memilih ke hutan yang sunyi atau ke daerah-daerah yang sunyi. Bahkan katanya songko itu lebih banyak kaum hawa, kaum perempuan, mulai dari gadis, mulai dari gadis sampai nenek-nenek, seperti itu. Tapi sampai saat ini masih juga belum dapat dilakukan pembuktian. Hanya jadi cerita saja sih ini sini. Ketika dikonfirmasi, tidak pernah kami dapatkan, tidak pernah Ungke Siau dapatkan informasi yang pasti. Berikutnya ada ritual pemanggilan songko. Jadi kita katanya bisa memanggil songko tersebut. Bahkan suaranya, kalau ada suaranya jauh berarti dia di dekat, kalau dekat berarti dia di jauh. Itu kepercayaan yang jadi cerita sampai saat ini di tempat saya tentang manusia terbang alias songko. Teman-teman mau tahu cara memanggil songko? Gampang, hanya bicara saja. Tapi saya sudah pernah bicara yang tidak pernah datang-datang. Bahkan dalam pembuatan video ini video di malam hari ini jam 12 malam. Cara manggilnya ini cerita dan pengetahuan yang sempat dituturkan kepada saya, yaitu pihi-pihi kina kembore. Benarkah atau tidak? Silakan merespon di komen. Saya sudah menyebutkan nama tersebut. Entahkah dia datang malam ini kepada kameramen, kepada orang yang sebelah kanan saya, atau yang lagi nonton liputan ini. Seperti itu. Ada cara-cara yang mengatasi ketika dulu orang-orang tua melakukan aktivitas di malam hari untuk menghindari serangan dari songko. Kenapa? Manusia terbang ini, songko ini, katanya melakukan ritual untuk mencari mangsa di malam hari. Dia akan membawa manusia normal terbang, dilempar ke sana kemari untuk diambil jantungnya. Kepercayaan atau cerita ini, songko mengambil jantung atau organ tubuh manusia untuk memberikan awet diri dari yang bersangkutan atau manusia terbang alias songko. Jadi dia bikin awet badannya atau tubuhnya sehingga dia umurnya bisa panjang. Itu bahkan sampai dia bisa awet muda. Itu cerita. Kemudian cara mengatasinya oleh orang-orang tua yang menjadi cerita kepada kami cucu-cucu, yaitu dengan menggunakan bambu. Yaitu bambu diruncingkan, paling bagus katanya bambu kuning. Bambu kuning ini diruncingkan lantas dibawa, katanya ditaruh di punggung, runcingnya di bagian belakang. Biasanya songko menyerang dari bagian belakang. Seperti itu. Itu jadi cerita. Semoga ini menjadi sharing untuk kita semua. Bagi saudara-saudara sekalian yang tahu informasi lebih banyak, silakan komen di video saya, Ungke Siau. Di video selanjutnya saya penasaran, saya melihat ada katanya manusia petir, sama juga jadi misteri, hanya penampakan jarak jauh. Dikenai kilat, petir, tidak terjadi apa-apa, dia terbang. Menurut saya itu hanyalah tampilan yang kita tidak bisa membuktikan apakah itu manusia atau benda mati yang seolah-olah terbang. Karena apa? Sebenarnya saat dia terbang itu kan ada di sisi gedung. Tidak mungkin di dalam gedung itu kalau tidak ada manusia. Jaraknya dengan gedung tersebut itu
dekat sekali. Kenapa tidak bisa diambil video dari gedung? Atau tidak ada kamera CCTV? Karena gedung itu masih kira-kira masih ada tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dia tampilan dengan petir manusia yang terbang dengan petir tersebut. Itu kejanggalan saya yang saya nilai dari video tersebut. Kalau dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, mana ada manusia yang tahan dengan hal tersebut? Jika ada manusia yang tahan dengan hal tersebut, dia pasti jadi tolong. Contoh beberapa pesulap atau magician yang memberikan atraksi-atraksi di beberapa televisi, tentu sudah menjadi terkenal. Itu karena hanya sulap, apalagi kejadian yang benar-benar nyata itu kena petir. Menurut saya itu tidak. Bahkan sahabatku sekalian, yang ada hanya berita manusia kena setrum. Ya, kita tahu gimana kalau kena setrum. Pasti ujung-ujungnya hangus, mati, masuk rumah sakit, dilakukan perawatan. Tidak ada manusia yang selamat kena setrum. Maksudnya dalam artian selamat, tidak terjadi apa-apa. Walaupun kadang dia masuk rumah sakit. Yang sampai dengan saat ini saya tidak pernah mendengar ada manusia yang kena setrum lantas dia tidak terjadi apa-apa. Seperti itu. Soal manusia terbang dan manusia petir. Manusia terbang tentunya jadi misteri sampai saat ini. Begitu juga manusia yang kena petir jadi misteri. Yang ada manusia kena petir itu kecelakaan. Dia bisa berbuntut masuk rumah sakit bahkan sampai meninggal dunia. Tidak ada manusia kena petir yang tahan bahkan bisa terbang seolah-olah beberapa menit yang ada dalam video tersebut. Hanya jadi cerita ketika ada ajian atau semacam ilmu. Di video berikutnya kita akan bahas tentang ajian-ajian terbang di daerah saya. Saya akan cari narasumbernya. Bahkan jika teman-teman punya narasumber terkait dengan ajian-ajian atau berang yang disebut di daerah saya itu berang, atau baca-bacanya yang ada kalimat untuk menuntut ilmu terbang dan ilmu kebal, mau kebal petir, kebal senjata dan lain sebagainya. Saya akan cari narasumbernya, kita bahas di channel Ungke Xiao Official.